Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah video lanjutan di mana kemarin kita udah belajar tentang pengujian hipotesis rata-rata ya, di mana kemarin kita sudah bahas soal tentang uji dua arah. Nah, kali ini kita akan belajar dengan uji satu arah, di mana uji kali ini adalah uji maksimum ya, yaitu kalau maksimum dia berarti sebelah kanan. Nah, kalau ujinya ada dua, maksimum itu sebelah kanan, kalau minimum itu sebelah kiri. Nah, kita bahas dulu yang sebelah kanan ya. Kemudian ini ada soal ya, yaitu seorang pegawai dapat digolongkan cakap apabila menyelesaikan unit-unit barang dengan baik paling lama dalam tempo 30 menit per barang. Jadi satu barang dia menyelesaikan paling lama adalah 30 menit. Kemudian pegawai yang sedang ditatar telah berhasil menyelesaikan 100 unit barang dengan baik dalam tempo keseluruhan 3129 menit. Kemudian di sini juga ada simpang baku untuk menyelesaikan 100 unit barang tersebut adalah 8 menit. Kemudian jika untuk menentukan penilaian diambil tarafnya adalah 5% atau 0,05, bagaimana kesimpulannya? Nah, kemarin kita sudah bahas bagaimana langkah-langkah untuk mendapatkan kesimpulannya ya, untuk menguji hipotesisnya, yaitu ada 5 langkah ya. Yang pertama adalah kita ketahui dulu ya. Untuk kita ketahui dulu biar kita untuk lebih nyaman untuk menyelesaikannya. Diketahui. Ya, diketahui. Yang diketahui adalah kita lihat ya, kita baca sama-sama. Sampel ya. Kan karena N-nya adalah lebih dari, ini kan sampelnya nih ya, sampelnya adalah lebih dari 30. Nah, lebih dari 30, maka kita gunakan kita gunakan yaitu tabel Z ya. Kita gunakan tabel Z. Jadi kawan-kawan siapkan tabel Z-nya ya. Nah, kemudian diketahui kalau rumus tabel Z-nya adalah Z sama dengan rata-rata hipotesis dikurang hipotesis, kemudian standar deviasi standar, kemudian dibagi dengan akar N-nya. Nah, nih ya, karena rumusnya diambil dari data yang lebih dari 30, maka menggunakan tabel Z. Nah, kalau dia kurang dari 30, dia menggunakan tabel T ya, paham ya? Nah, kemudian kita cari dulu nih masing-masingnya nih, ada enggak nih ya. Rata-rata berarti kita dapat rata-ratanya ya. Rata-ratanya berarti sama dengan rata-ratanya kan berarti dia satu unit barang ya. Satu unit barang yang akan kita cari ya. Ini kan kalau paling lama 30 menit, pegawai yang sedang ditatar berhasil menyelesaikan 100 unit barang dengan baik dalam tempo keseluruhan. Nah, ini yang kita akan cari rata-ratanya ya. Pegawai yang sedang ditatar telah berhasil menyelesaikan 100 unit barang dengan baik dalam tempo keseluruhan menit. Berarti berapa menit nih dia nih ya dalam satu barang. Nah, kita tinggal bagi ya, yaitu 3129 menit per 100 barang, maka hasilnya adalah 31,29. Nah, berarti
Untuk rata-ratanya ya, rata-rata hitungnya udah kita ketahui. Kemudian yang kedua adalah mu-nya, mu atau hipotesisnya. Hipotesisnya itu sudah tahu, yaitu sebanyak, ya, ini dia hipotesisnya. Seorang pegawai digolongkan cakap menyelesaikan unit barang dengan baik paling lama 30 menit. Nah, berarti dia hipotesisnya 30 menit. Kemudian apa lagi? Ya, kemudian S ya, S standar deviasi standar ya, atau simpang bakunya. Simpang bakunya ada di sini disebutkan simpang baku untuk menyelesaikan 100 unit tersebut adalah 8 menit. Nah, ya. 8. Kemudian N-nya adalah simpang baku untuk menyelesaikan 100 unit barang. Berarti 100, N-nya adalah 100 ya. Maka dia menggunakan tabel Z. Nah, berarti kawan-kawan siapkan tabel Z-nya. Nanti kita akan melihat perbandingan antara tabel Z dan tabel hitung ya. Ini tabel hitung, ini tabel Z-nya. Oke. Nah, langkah berikutnya yang pertama adalah kita menentukan hipotesisnya ya, menyatakan hipotesis nolnya. Berarti karena ini karena ini adalah uji satu arah, maka kita tentukan dulu uji satu arahnya ini maksimum atau minimum. Nah, kita baca lagi nih. Ya, di sini udah dijelaskan seorang pegawai dapat digolongkan cakap apabila menyelesaikan unit-unit barang dengan paling lama atau maksimum gitu ya. Maka dia otomatis ya, kalau paling lama berarti dia maksimal gitu. Maksimalnya adalah 30 menit per barang. Paling lama tuh berarti kalau di bawahnya itu paling cepat. Nah, kalau ini kan paling lama, maka kita gunakan hipotesisnya adalah mu berarti sama dengan atau kurang, berarti sama dengan atau kurang dari 30 menit ya. Berarti di sini tulis dulu nih, uji satu arah maksimum. Ya, nanti kawan-kawan rapikan ya, karena ini karena kondisinya sempit nih, ini layarnya ya. Nah, kemudian H0, kemudian mu sama dengan atau kurang dari 30 menit, maka berarti kan ditanyakan kan, mana pertanyaannya, kesimpulannya ya, maka ditanyakan kesimpulannya. Nah, kita cek lagi loh nih ya. Nih, untuk menentukan hipotesisnya kita baca lagi nih. Seorang pegawai dapat digolongkan. Nah, ini kita ambil di sini saja. Berarti seorang pegawai dapat digolongkan cakap apabila menyelesaikan unit barang paling lama temponya adalah 30 menit. Berarti paling lama atau kurang dari 30 menit ya. Ya, berarti mana dia? Berarti pegawai dapat digolongkan cakap. Ini ya. Berarti pegawai dapat digolongkan cakap apabila mereka dapat menyelesaikan unit-unit barang dalam waktu 30 menit. Nah, ya. Berarti digolongkan cakap jika mereka menyelesaikan unit-unit barang dalam waktu 30 menit. Nah, ya, jadi menentukan hipotesisnya kita harus memahami dulu nih
dari soal apa pertanyaannya ya. Ini kan seorang pegawai dapat digolongkan cakap apabila, nah kita kan mau ngecek nih benar enggak nih, cakap enggak nih gitu bahasanya ya. Nanti kita simpulkan apakah cakap memang benar bahwa pegawai tersebut bekerjanya paling lama itu untuk menyelesaikan unit-unit itu dalam waktu tempo 30 menit. Nah, yang ke langkah kedua adalah H1-nya. H1-nya berarti lawan dari H0, yaitu lebih dari 30 menit. Nah, berarti yang ini kan seorang pegawai dapat digolongkan cakap. Cakap berarti dia H0, berarti kalau tidak cakap berarti dia H1. Ya, kawan-kawan tinggal salin ya, berarti pegawai tidak dapat digolongkan. Tidak dapat digolongkan ya, kawan-kawan silakan tulis ya. Silakan tulis sama. Tidak dapat digolongkan cakap jika menyelesaikan unit-unit barang lebih dari 30 unit. Nah, gitu ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita mencari ya. Kita mencari taraf nyatanya. Taraf nyatanya adalah taraf nyata itu kan dilambangkan alfa ya. Nah, kita lihat nih alfanya nih. Alfanya adalah lihat di atas nih ya. Yaitu 0,05 ya. Maka rumusnya adalah, karena dia uji satu arah, maka rumusnya adalah Z alfa sama dengan 50% dikurang dengan alfa. Nah, gitu ya. Karena dia uji satu arah. Tapi kalau dia dua arah, maka rumusnya adalah Z alfa 50% alfa dibagi 2. Nah, sekarang kita menggunakan yang nomor 1 karena dia kita uji soalnya adalah uji satu arah. Ya. Kemudian kita masukkan nih Z alfa ya. Berarti yang ini ya. Z alfa sama dengan 50% atau 0,50 dikurang dengan alfanya yaitu 5% atau 0,05%. Kemudian berarti 5%, 0,05 berarti 0,45. Nah, kemudian kita cari nih berapa. Kita lihat tabelnya nih, tabel yaitu tabel T. Berapa Z alfanya? Kita lihat ya, mana tabel T. Oke, kita lihat tabel T. Bukan tabel T, tabel Z ya, tabel Z. Nah, karena ini masih tabel Z. Ini tabel Z. Nah, ya, jadi kawan-kawan bisa dilihat di sini ya. Kemudian tabel Z ini nih. Nah, hasilnya kan adalah 0,4500. Kemudian kawan cari 0,4500. Nah, ini dekat nih ya, 4500. Berarti ini dekat juga. Berarti dia di tengah nih. Tengah di sini. Nah, ya. Berarti hasilnya boleh yang sebelah sini, boleh sebelah sini. Ya. Atau ditambah kemudian dibagi 2. Boleh juga. Ya. Maka hasilnya berapa di sini? Kita lihat. Cara bacanya adalah kita ke sebelah kiri dulu. Kita ke sebelah kiri yaitu 1,6, kemudian ditambah sebelah atas ya, yaitu 0,04 atau 0,05. Nah, kita kembali ya, yaitu hasilnya adalah 1,64 atau 1,65, atau ini tambah ini dibagi 2 ya, maka hasilnya adalah 1,645.
Nah, boleh seperti itu. Ya, nah baru nih karena Z tabelnya udah dapat, kemudian kita cari berikutnya adalah kita tentukan Z hitungnya. Nah, Z hitung itu kan rumusnya adalah nih di atas ya, nih dia. Z hitungnya rumusnya X-nya adalah 3129. Ya, kita tulis nih, kita tulis ulang ya, yaitu Z sama dengan rata-rata hitung dikurang mu kemudian S dibagi N. Rata-rata hitung sudah diketahui yaitu sebesar 3129 dikurang hipotesisnya adalah sebesar 30, kemudian deviasi standarnya adalah 8 dibagi dengan N. N itu adalah data atau jumlah datanya. Tinggal dikurangkan yaitu 1,298/10 ya. Kemudian ini pindah ke 11, 129. Ini naik ke atas 10, kita putar gitu ya. Maka hasilnya adalah ini naik 1,12 jadinya. 12,9 8, maka hasilnya adalah 1,6125. Ya, hasilnya ya. Ini adalah hasil dari Z hitung. Nah, ya. Nah, habis itu apa berikutnya? Berikutnya, kawan-kawan bisa menggambarkan ya. Kalau misalnya bingung untuk mengambil keputusan, kan berikutnya kan adalah pengambilan keputusan. Nah, kalau masih bingung, kawan-kawan buatlah gambar diagram seperti ini, ya. Oke. Nah, ya. Diagram seperti ini. Ini adalah 0. Karena dia maksimal, maka maksimum dia sebelah kanan, ya. Kalau dia minimum dia berarti sebelah kiri ya, karena minus. Jadi kalau ini kan plus ya, kita kan cari yang nih uji satu arah yang plus. Nah, oke. Nah, kalau sudah, kemudian kita cari nih ya, kita letakkan dulu tabel Z-nya ya. Tabel Z-nya adalah, kita lihat di sini ya. Ini adalah tabel Z-nya 1,645. Nah, kemudian kita bandingkan tabel Z hitung. Z hitung itu adalah 1,6125. Nah, lebih kecil atau lebih besar? Ya, lebih kecil. Maka dia di dalam nih dia. 1,6125. Maka yang dia arsir, maka ini adalah wilayah H0, kemudian di sini adalah wilayah H1. Nah, kondisinya adalah Z hitung itu berada di dalam H0, maka kita coret. Nah, kita arsir ya, nih dia. Nah, maka dengan demikian kalau H0-nya seperti ini berarti H0-nya karena hasil Z-nya hasil tabel hasil dari Z hitungnya di dalam ini, di dalam apa namanya, di dalam H0, maka H0-nya diterima. Artinya H0 diterima, mana dia kesimpulannya? Nih, H0-nya diterima dengan kesimpulan dulu, ambil keputusan dulu ya. Pengambilan keputusan, maka H0-nya atau Z hitung itu lebih kecil dibanding dengan Z tabel. Nah, yaitu Z hitungnya adalah 1,6125, kemudian ininya adalah Z tabelnya adalah 1,645.
Nah, kemudian H0, H1, H0-nya berarti diterima. Kemudian H1-nya ditolak. Kesimpulannya adalah pegawai dapat digolongkan cakap karena menyelesaikan. Nih, berarti pegawai dapat digolongkan cakap karena dapat menyelesaikan unit-unit barang dalam waktu 30 menit. Begitu ya. Karena dia di dalam Z tabel. Nah, kalau dia di luar berarti kalau H1 diterima, berarti daerah H1, berarti yang diarsir adalah H1, berarti H1-nya diterima. Nah, berarti dia tidak cakap. Nah, gitu ya. Nah, karena ini hasilnya adalah di dalam wilayah 0 sampai 1,64 yaitu wilayah Z tabel, maka H0-nya yang diterima ya, wilayah H0 gitu ya, wilayah H0. Tapi kalau di wilayah H1 berarti H1 yang kita benarin. Ya, berarti dia tidak cakap. Nah, kasusnya adalah H0 yang diterima. Seperti itu ya, mudah-mudahan jelas nih ya. Nanti kita latihan soal lagi untuk minimum ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.